Shalom, selamat malam semua. Shalom. Ini ada dua tamu spesial, Bobby dengan Stella. Dan selesai acara ini cepat bentuk panitia pernikahan. Kau sentoso ngantar saya bilang, kenapa mereka cepat menikah? Bukan papa. Apa mau malam hari ini saja? Nah, udah malam ini memang juga perlu. Kenapa spesial? Karena saya ancam mereka. Sudah 4 kali saya minta mereka ikut sama-sama ikut, nggak bisa. Dia bilang kalau hari ini kamu gagal, hari ini 5 kali. Selama ini kok cuma ngitung ikutin. Apa saya pengen berkaget? Maaf ya. Nggak apa-apa. Oke. Terima kasih Pastor Aldo mengundang kita semuanya. Kok nggak diikut? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Om Aldo. Terima kasih Ibu Vivi. Terima kasih. Artis Surabaya itu nggak datang. Pak, katanya Cisusan mau duet sama Teddy. Iya, lagunya Jula-Juli Surabaya. Bisa ngikuti di situ, saya miring ini tempat. Bisa bagus kok. Baiknya. Hari ini temanya sangat menantang. Anda adalah pemimpin, leader. Saudara, kalau kita mendengar kata pemimpin, saudara langsung mikir apa? Presiden. Presiden. Om Aldo. Nah, itu salah besar. Kalau kalian jemaat Salah berarti ya betul. presenter mengatakan pemimpin hanya gembala suara, saudara salah besar. Setuju ya? Setuju. Oke, jangan makan bareng. Ayo, pemimpin apa tadi? Pastor Daniel Alexander. Masih mesin cuci kamu. Enggak, tadi ngomong pemimpin. Presiden. Presiden. Yang lain. Begitu mendengar kata pemimpin, apa sih kata? Melayani. Apalagi belum tepat. Ini. Kendati. Apalagi? Contoh. Teladan. Apalagi? Masa sih orang ini banyak bisa jawab? Mendengar kata pemimpin muncul apa? Nomor 1. Wih, keren. Salah semua. Salah semua. Oke ya, nanti yang benar mana dengarkan dulu. Oke. Dalam proses menjadi seorang pemimpin itu perlu anak buah tidak? Perlu followers tidak? Salah juga. Lu kok lulu nih? Sebelum saudara kenapa? Salah kape. Iya, salah. Menjadi seorang pemimpin itu tidak perlu anak buah atau followers, sebab kita harus jadi pemimpin buat diri kita sendiri dulu. Nah, jadi betul nggak? Iya. Jadi yang salah siapa? Siapa? Jadi sebelum saudara punya followers, punya anak buah, punya pengikut sebagai pemimpin, belajar mimpin diri sendiri dulu. Ya. Amin. Ada 3 ayat kepemimpinan yang sangat sederhana dan yang Alkitab tulis, dan 3 ayat ini masih dipakai oleh seluruh perusahaan, seluruh lembaga apapun di dunia ini. Kita buka Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Dan ini keren sekali. Tidak ada perusahaan manapun termasuk NASA, NASA yang tidak menggunakan prinsip ini. Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Satu dulu. Ya. Lepasin aja dia mau jalan-jalan itu. Tahu satu. Udah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar dalam perkara besar. Nah, ini syarat menjadi pemimpin yang pertama. Harus setia, harus rajin, harus teliti dalam perkara-perkara kecil. Bahasa Inggrisnya, mau pakai amplified atau
message atau NLP silakan ya cepat. If you are faithful in little things, faithful, you will be faithful in large ones. Amen. But if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibilities. Nah, lebih jelas bahasa Inggrisnya. Kalau saudara dan saya tidak bisa bertanggung jawab akan hal-hal kecil di hidup ini, maka dengan sendirinya kita nggak akan bisa bertanggung jawab untuk hal-hal besar. Betul nggak? Bukankah prinsip ini dipakai oleh semua lembaga perusahaan sampai hari ini? Betul tidak? Nah, dalam istilah bahasa Indonesia, baguslah, saya nggak tahu dalam bahasa Inggris. Kalau ada orang ingin memulai apa-apa langsung besar, berarti orang itu memulai dari atas. Betul? Nggak mau dari bawah. Nggak mau proses. Nah, satu-satunya kalimat yang paling tepat dalam bahasa Indonesia, apa pekerjaan yang selalu dimulai dari atas? Yang bisa jawab dapat sepeda, minta Pak Jokowi. Ayo, pekerjaan apa yang selalu dimulai dari atas? Kayak kelamaan, menggali kuburan. Betul tidak? Ada bisa menggali kuburan dari bawah. Beritahu banyak anak-anak muda yang mau cepat berhasil tanpa proses. Akhirnya jadi perampok, jadi maling. Koruptor ya. Koruptor. Jadi prinsip ini dipakai oleh seluruh dunia. Maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata, kalau kamu ingin jadi pemimpin, jadilah hamba, melayani dulu dari bawah. Jangan langsung besar. Hal-hal kecil, simple things. Contoh, ini dulu ya, saya itu suka perhatikan anak-anak muda. Seperti saudara banyak tahu, awal masa pelayanan terlibat dengan pelayanan anak-anak dan orang-orang muda. Saya ini dulu, sekarang sudah hampir nggak ada. Saya nggak tahu kenapa bedanya. Jangan ngomong saya nanti ya. Dulu, zaman dulu itu hampir semua anak laki muda pasti bawa sisir di kantongnya. Iya benar. Betul nggak? Betul. Tapi sekarang nggak ada loh sekarang. Ya, aneh ya. Nah, pertanyaannya. Jadi saya itu dulu ketika menjadi pelayan orang-orang muda, saya itu perhatikan sisir mereka. Tidak sedikit anak laki-laki sisirnya kotornya minta. Ada yang pernah tahu zaman itu? Nggak tahu apa-apa juga. Ya, aneh loh. Pernah tahu Stella? Berarti kelahiran berapa Stella? Iya, memang pakai minyak rambut, tapi kok nggak dibersihin gitu loh. Betul ya, pernah ada itu ya? Nah, itu saya ajari anak-anak muda. Bagaimana kamu mau bisa perkara besar kok sisir sikat? Kedua, saya ajari mereka sikat gigi. Yang paham ada dua hal saya perhatikan gigi orang. Saya itu suka perhatikan gigi. Tolong perhatikan ya, yang sikat gigi. Jangan pernah menutup sikat gigi dalam satu tempat ketika dalam keadaan basah. Itu bakterinya bertumbuh. Sikat gigi harus selalu kering, catat itu. Yang kedua, saya melihat ada banyak orang kosat gigi itu jorok. Sisa pasang giginya kering-kering nempel di situ. Model orang gigi. Ada nggak seperti itu? Banyak. Oh banyak, aduh. Nah ini nggak bisa dipercaya perkara besar. Yang ketiga, sikatnya sudah jebret semuanya. Sikatnya bulunya itu. Loh, kok mulutnya apa? Aduh, jadi ya, nggak bisa ya. Saya ajari. Gusimu cepat rusak dan gigimu nggak bisa bersih. Gantilah. Padahal bukan pelit loh. Kenapa? Males. Senang model cutbray. Penggemar cutbray. Lebih luas. Papanya itu. Dan tidak meletakkan sandal, meletakkan sepatu. Perhatikan. Itu kenapa? Ya itu sudah berantakan. Yang sepatu gigi di pojok sana, di dapur. Ini istilahnya. Jadi harus tertib semuanya. Merapikan tempat tidur setelah bangun pagi. Karena ayat ini luar biasa. Teliti. Ada ilustrasi bagus. Saya nggak tahu siapa yang buat itu benar atau tidak. Buat saya pokoknya bagus. Ada seorang anak muda baru lulus SMP.
nggak tahu bagaimana dia tinggal dengan kakeknya. Nggak diceritakan orang tuanya kemana. Nah, buat anak muda ini, kakeknya itu cerewet luar biasa. Mau keluar kamar, pasti kakeknya ngecek lampu sudah mati belum, pasangnya sudah mati belum. Nah, terus kalau dia charger HP sudah dicabut belum, itu kan listriknya jalan terus, hal kecil. Ya kalau anaknya cucunya habis mandi, dia periksa lagi airnya masih mancur enggak, itu letakkan gayung, dan di Indonesia ada gayung, itu bagaimana? Lah anak ini risih, lihat ada keset ya nggak teratur, pokoknya diatur terus, tapi dia nggak punya tempat lain untuk tinggal. Ya mau nggak mau dia harus ikut kakeknya itu. Akhirnya dia bisa kuliah. Nah, kakeknya biayai kuliah dan dia lulus kuliah. Puji Tuhan, dia dapat kerjaan di sebuah kantor. Ketika hari itu dia dipanggil untuk interview. Dia lihat sudah alamatnya betul, tapi dia lihat dari depan, kok seperti nggak pernah buka kantor ini karena nggak teratur. Begitu dia mau masuk itu, dia lihat kesetnya nggak betul lagi. Ada tempat sampah tergeletak. Nah, karena dia sudah dilatih oleh kakeknya, dia peduli. Begitu masuk, itu lantai pertama, dalam undangan interview itu lantai 3. Ya, ada tulisan kamar kode apa saya lupa. Begitu dia masuk, dia lihat, kok ada kursi yang berbalik di situ, nggak diperhatikan. Dia perhatikan. Terus dia mau naik lift ke lantai 3, ternyata liftnya rusak dan dia jalan naik tangga. Begitu dia sampai lantai 2, dia dengar ada suara air. Wah, ini kok ada air ya yang masih ngucur gitu. Dia cari di mana sumbernya. Ternyata ada toilet umum yang nggak dimatikan. Terus itu kan sudah pagi, kok masih ada lampu yang masih menyala. Dia matikan. Nah, dia mau naik lantai 3, liftnya nggak jalan lagi. Dia naik lantai 3 lewat tangga. Dia lihat, kok ada sapu tergeletak di situ, diambil tempatnya, pokoknya dia rapin semuanya. Sampai lantai 3 dia bingung, kosong juga, nggak ada meja, nggak ada kursi, nggak ada siapa-siapa. Tapi dia lihat ada satu pintu yang tandanya itu. Dia ragu-ragu, masa kantor model begini? Terus dia ketok. Ternyata ada orang. Langsung disambut, kami memerlukan karyawan seperti Anda. Kami terima Anda di sini. Bingung nggak kalau saudara jadi seperti itu? Loh, kenapa nggak diinterview? Kenapa enggak? Kami nggak perlu. Ada CCTV di kantor ini dari lantai pertama. Bagaimana saudara terlihat? Saudara, dia diterima langsung hari itu. Dan kalimat pertama yang muncul, kakek, terima kasih. Apa artinya? Loh, apa artinya? Cepat. Belajar hal-hal kecil, tanggung jawab. Tuhan tidak butuh gelar kita, setuju? Diri kita dia. Kalau karakter kita nggak jujur, nggak setia dalam perkara-perkara kecil, simpel tuh. Diberi tanggung jawab kecil. Ingat loh, kemarin Pastor Ronaldo sudah ketemu kontraktor. Berarti saudara nggak lama segera pindah. Jangan dulu, jangan makin berat tahu. Kemana? Langsung bagi, waktu saya masuk gedung itu, ini nanti Yakob kasih direktur kebersihan. Kebersihan itu. Sampai bagian potong rumput. Kira-kira mana ini paling kuat tenaganya? Waris. Terima kasih. Karena besar ruangannya, karena itu nggak total ruangan itu berapa itu? 48 kalau nggak salah. 48. Enggak banyak banget. Oke ya. Perkara kecil. Saudara, ini prinsip dipakai oleh semua negara di dunia, betul? Ya. Hal-hal kecil. Perhatikan ayat 11. Masuk Lukas 16 ayat 11. 1, 2, 3. Jadi kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa saya akan percaya kepada harta yang sesungguhnya. Karena ini luar biasa. Mamon itu uang. Tadi sesi pertama kan ada Zoom dari saudara datang ya. Zoomnya itu saya diberi judul Mamon vs Tuhan. Keren itu. Saya bicara uang.
Bukankah semua manusia di dunia itu mengakui harta itu kan uang? Betul? Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Ujian kedua buat seorang pemimpin bukan tes IQ, tes psikotes, bukan tes ini, tidak. Tapi tes kejujuran. Kok gak ada yang ngambil? Sampai aja namanya apa? Tes kejujuran ini mutlak. Saya beri contoh. Kalau saudara punya perusahaan dan ada pelamar lulusan Amerika misalnya, yang satu lulusan Bekasi misalnya, betul. Bekasi itu maju loh sekarang. Ada Bekasi itu. Maaf. Nah, begitu tes. Ternyata yang satu ini lulusan Amerika ini gak jujur orang. Yang lulusan Bekasi ini jujur. Saudara sebagai pemilik perusahaan milih yang mana? Yang jujur. Dan ini tesnya. Kisah Tiongkok kuno dulu. Bagaimana mertua bisa tahu menantu perempuannya jujur atau tidak? Ini tadi zaman dulu. Saya langsung gak pernah. Maka ketika mama mertua ini minta tolong mantu perempuannya cuci celana suaminya, itu dimasukkan uang ke kantongnya. Itu tradisi. Kalau anak mantu ini jujur dan uang, berarti mantu baik. Kalau jem-jem, ini mantu gak jujur. Dan ini cara Tuhan ngetes kita, Ustaz. Soal keuangan. Tadi dalam Zoom yang sebelum ini, ada pendeta yang tanya tentang gimana jemaat. Pokoknya, kalau gembala itu jujur soal keuangan pada jemaat. Mau dapat berapa dilaporkan, untuk apa dilaporkan. Nggak akan gembala itu kekurangan. Karena jemaat tahu dipakai untuk apa. Tapi justru jemaatnya gembala itu nggak jujur, jemaat mikir-mikir ngasih. Artinya, nah menurut Tuhan Yesus, ternyata harta sesungguhnya itu bukan uang. Karena dia bilang, coba bahasa Inggrisnya, kalau kamu tidak jujur dalam uang, siapa akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ini kan aneh. Lalu harta apa lagi yang sesungguhnya? Bahasa Inggrisnya? And if you are untrustworthy about untrustworthy wealth, who will trust you with the true riches of heaven? Wow, the true riches of heaven. Kekayaan yang sesungguhnya milik surga. Ayo milih yang mana? Ayo milih yang mana? Ya jelas kita milih kekayaan orang dari surga. Itu ujiannya dengan uang. Dengan uang. Itu luar biasa. Saudara, sejak awal saya melayani, Tuhan saya ajarkan prinsip ini untuk jujur dan keuangan. Bahkan begitu, saya nggak takut soal keuangan. Cukup banyak orang yang tahu account saya, PIN-nya ada isi berapa. Itu saya nggak pernah tahu. Kalau sekarang sudah banyak lewat mobile banking, lewat email apa semuanya. Dulu waktu masih pakai kartu ATM, saya nggak pernah takut menyerahkan ATM saya dan PIN saya ke banyak orang. Hanya ada satu alasan. Kalau ada orang berani menyerahkan kartu ATM-nya ke banyak orang, cuma satu alasannya, sering nggak ada isinya. Betul nggak? Kalau isinya banyak orang mikir dong. Betul ya? Nah, jadi uang. Ini ujian yang kedua dari seorang pemimpin, jujur tidak. Ujian pertama, teliti tidak. Ujian kedua, jujur atau tidak. Ayat 12. Yang ketiga sekarang ujiannya. Baca ayat 12. Hebat sekali. Dan firman ini masih relevan, masih up to date, masih berlaku sampai hari ini. Setuju ya? Ya. Ayat 12. 1, 2, 3. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ini aneh lagi. Ujian ketiga untuk seorang pemimpin atau calon pemimpin itu dalam menghargai, menjaga milik orang lain. Selama kita hidup, wajar nggak kalau kita sering pinjam pulpen, pinjam ini, pinjam itu? Wajar tidak dalam hidup? Nah, saudara, maaf saya beri contoh. Kenapa ya rata-rata hampir semua orang yang kontrak rumah begitu mau selesai cenderung merusak rumah? Aneh ya? Gak bisa di sini Pak. Oh, nggak bisa di sini karena ada hukumnya. Ada iya loannya. Ini loh, ini kan di Indonesia. Kenapa ada suara?
Saudara, siapa yang pernah saya beri contoh, pinjam gitar, ya, dimain, terus kejeduk apa begitu. Terus ada saudaramu yang mau peringatin, ya mas hati-hati. Jawabannya enggak, itu punya kok. Hal kecil ya, hal kecil. Dengan harta orang lain. Ya, apa saja lah, apa saja. Mana ya ujiannya ini? Ini bicara tanggung jawab. Jadi dari 3 soal ujian calon pemimpin ini, yang pertama adalah ketelitian. Yang kedua adalah kejujuran. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Ternyata ini nilai yang gak bisa diukur dengan angka, betul? Dengan pengalaman, dengan degree gelar seseorang. Itu harus muncul dari dalam hati kita sendiri. Nah nanti saudara jelaskan kenapa pilih tema ini sekarang. Anda adalah pemimpin, dan ini luar biasa. Nah dunia membutuhkan ini. Wah, Amerika nanti November ini, November ya, ada election. Wah, ketika kandidatnya cuma 2, Joe Biden dan Trump, dua-dua opak, kalah dengan Indonesia. Ada yang masih muda, kan opak dong. Apa? Umur 80-an ya, hampir 80 ya. Trump berapa umur? Ya kayak Amerika nggak ada orang muda saja. Aneh, itu betul bahasa itu aneh. Kalah dengan Indonesia kalau begitu. Ya enggak, sayang ya nanti sampai namanya kandidat yang sudah mundur yang orang India itu. Yang orang India, kandidat Kamala. Bukan, itu wakil yang laki-laki. Sarukan. Sarukan sudah mundur menyemai film aja. Orang India, saya pikir itu orang cerdas kalau dia seorang pengacara hebat. Nah, dia walaupun dia agamanya Hindu, tapi sangat sangat. Vivek Ramaswamy. Kalau dia Vivek Ramaswamy. Nah, iya. langsung Google ya. Dan saya percaya next, jadi 2028. Kalau dia muncul, saya minta orang-orang Amerika pada dia. Saya ngikuti pidatonya, saya ngikuti biografinya. Ini orang hebat. Dia nggak rasialis. Dia nggak menerima agama, tapi dia akan bawa Amerika. Dia punya visi kepada founding fathers, dia akan kembalikan. Ya saya mungkin dia masih muda. Nah itu pada Amerika ini 300 juta lebih loh orangnya. Masa nggak ada yang lebih muda? Ini opa-opa. Ronaldo. Serius ya? Nah saudara, ini yang hebat. Saya mau tanya. Sebuah pertanyaan jawabannya ada 2, dan jawabannya tergantung 2 pertanyaan. Yang pertama secara fakta, fact, yang kedua secara logika, logik. Manusia dengan binatang, logiknya itu siapa yang perlu pemimpin? Need a leader, manusia atau binatang? Dalam logik, binatang. Tapi faktanya, kenapa? Bukan juga. Faktanya siapa yang perlu pemimpin? Manusia. Ini bertahun-tahun saya tuh coba, ya kenapa ya? Logika kita berkata binatang perlu pemimpin. Kenapa kita menganggap mereka perlu pemimpin? Ya kita anggap mereka bodoh, binatang loh. Tapi perfect. Siapa lebih teratur hidup antara mereka dengan kita? Mereka. Ada mereka nggak punya leader. Apakah di dunia binatang ada pilkada? Ngerti pertanyaan ini? Di dunia binatang ada election nggak? Ada. Ini loh. Maka itu kenapa di banyak kitab-kitab di Alkitab kita, Ayub yang paling hebat, paling banyak memberi contoh tentang hewan. Betul sekali, baca. Nah begitu pula Amsal, banyak sekali tentang itu. Maka itu saudara, kita harus tahu binatang itu luar biasa. Betul? Nah, maka itu saya punya istilah, tapi banyak orang tersinggung. Maka itu gak perlu kuliah tinggi-tinggi, tinggal di kandang binatang, kita akan belajar dari mereka.
Kan mereka lebih teratur. Contoh, soal environment. Siapa yang lebih ngerti? Tentang lingkungan ini loh. Binatang itu lebih ngerti. Seorang lihat beaver, berang-berang, itu binatang saya paling suka untuk belajar. Tahu nggak berang-berang beaver yang di sungai itu loh? Saya bisa perhatikan cara mereka buat rumah, kelihatannya merusak. Ternyata mereka bisa milih kayu mana, dahan mana, ranting mana yang nggak kepake. Itu luar biasa. Binatang itu jauh lebih mengasihi environment, lingkungan ini dia jaga, ekosistem ini daripada kita. Dan banyak yang lain. Kenapa Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada burung. Salah satu yang kita pelajari, ternyata nggak ada burung berani kawin sebelum jantannya buat sarang dulu. Itu luar biasa. Maka itu cowok-cowok ini saya selalu peringatkan, kalau ada gadis sudah final mau menikah dengan cowok itu, saya cari para gadis itu tanya, sudah punya pintu berapa? Apa itu bicara apa pintu? Karena Alkitab Tuhan berkata, jauh sebelum ada mertua dan orang tua. Firman Tuhan, hai laki-laki, tinggalkan rumah ayah ibumu, bersatu dengan istrimu. Itu firman aneh, sebab Adam dan Hawa adalah pernikahan pertama di dunia yang jelas gak punya orang tua, gak punya mertua. Nah ngapain ngomong itu? Untuk kita. Jadi artinya, mantu perempuan mau diapakan saja, gak bisa kumpul mama mertua. Sesabar-sabarnya mama mertua mau diapakan kecuali Yakub. Amin. Amin. Baik, kamu hebat. Sesabar-sabarnya mama mertua sulit kumpul sama perempuan. Karena punya istilah, satu dapur gak bisa dua koki. Dapurnya beda, satu. Yang nggak tahu nggak usah tahu, ini raja. Ini hukum ditulis ribuan tahun yang lalu sebelum ada mertua dan orang tua di dunia. Jadi begini, gadis-gadis yang sudah mau final, tanya suamimu, calon suamimu, sudah punya pintu berapa? Kalau suamimu jawab, aduh, baru punya pintu satu, jangan menikah. Rumah pintu satu itu sel penjara. Iya toh, kalau sel penjara pintu dua hilang malingnya. Nggak harus beli, nggak harus bangun sendiri. Mau pinjam, mau sewa, mau kontrak, pokoknya. Oh, Oh, baru ngerti. Gembala, oke. Ini hukum yang luar biasa. Jadi suami, calon suami, pria-pria buat sarang. Keren ya. Dan hebatnya lagi, sarang harus tahu. Buat sarang burung itu susah nggak? Bagi mereka loh. Susah. Bagi kita. Ayo coba, saya pernah ngajar sekolah minggu, saya ajarin. Coba anak-anak, kamu ikat tanganmu dua ke belakang, pakai mulutmu cari rumput, cari apa? Buat sarang burung. Bisa nggak? Nggak bisa. Dan hebatnya burung. Nggak ada manusia bisa mengalahkan burung. Burung, begitu sarangnya sudah dipakai, sampai anaknya netas dan sudah terbang. Nggak pernah mereka pakai untuk kedua kali. Itu saya heran. Sombong kali kamu burung. Kenapa nggak kamu pakai lagi? Ada nggak sekaya-kayanya konglomerat mau menikah, buat rumah, anaknya lahir besar, rumahnya dibuang? Lu ngerti nggak pertanyaan? Ya. Ada nggak? Nah, berarti siapa lebih kaya? Ya sudah, jangan sombong. Apa itu kok? Maka itu kalau kita lihat Alkitab, jangan cuma lihat secara rohani saja. Yeah. Kenapa tuh biasa? Ini yang Tuhan mau kita ngerti, binatang itu hebat. Tentang buaya, ya tentang gajah, tentang kudanil, tentang semut, tentang cicak. Wih, di Alkitab banyak. Jadi mereka yang kita anggap perlu pemimpin, ternyata kita lebih on dari mereka. Lihat, kalau setiap kali ada election,
ada pemilu di negara mana saja, milih-milih sendiri, ribut sendiri. Betul? Itulah model manusia. Dan ingat hal yang paling penting, dalam hidup kita sebagai manusia cuma ada satu di antara dua. Jadi kita harus milih. Kalau kita nggak jadi pemimpin, berarti kita yang dipimpin. Renung, apa arti kata dipimpin? Nggak enak semua. Ayo, apa kata lain? Coba, pemimpin yang dipimpin, apa itu? Disuruh. Perintah. Diperintah. Babu. Babu. Apa lagi? Mengikuti. Nggak punya keputusan. Apa? Tidak punya hak. Tidak punya hak. Ayo, sebagai sini oke semua. Kan ada makanan bagian sini. Kekenyangan. Kerja keras. Kekenyangan. Ya, karena semua. Apa lagi? Ayo, dipimpin. Ayo. Nggak bebas. Nggak bebas. Nggak enak. Maka itu tidak boleh kita milih yang kedua. Pasti ada pertanyaan, kalau semua jadi pemimpin, yang dipimpin siapa? Masih banyak orang di dunia ini yang perlu pemimpin. Jangan khawatir, jadi dulu. Biasanya orang bertanya gitu, lalu kalau semua jadi pemimpin, yang dipimpin siapa? Itu orang malas. Betul tidak? Saudara, menjadi pemimpin itu kerinduan Tuhan. Karena semua kita ditetapkan untuk jadi pemimpin. Kita buka Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Daniel 12 ayat yang ketiga. Bagaimana model pemimpin zaman dulu? Ya, ada istilah bagus. Siapa dibaca? 1, 2, 3. Orang berbijaksana dari cakrawala. Banyak orang kepada kebenaran seperti pinang tentang tetap selamanya. Ini suara kayak orang belum makan saja ini suara. Ulangi yang keras. 1, 2, kekenyangan lagi. 1, 2, 3. Dan orang-orang bijaksana dan cahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetap percaya untuk selama-lamanya. Bahasa Inggris. Those who are wise will shine as bright as the sky, and those who lead many to righteousness will shine like the stars forever. Saudara masih ingat ribuan tahun yang lalu nenek moyang manusia sudah bisa berlayar ke seluruh dunia. Pakai navigasi apa? Betul? Nggak ada alat-alat sehebat sekarang. Dan mereka nggak kesasar. Ternyata penemu benua Amerika pertama bukan Columbus ya, itu. Americano. Kopi itu. Kopi lah. Namanya Amerika. Oh, Amerika. Something like that. Nah, penemu New Zealand, penemu Tasmania, Australia itu orang Belanda. Penemu Pulau Manhattan itu orang Belanda. Maka itu namanya mereka dulu New Amsterdam. Iya, kan itu. Nah, Pulau Manhattan itu ditukar oleh sebuah pulau namanya Roar di Kepulauan Banda. Zaman itu. Kenapa Belanda menukarkan Manhattan kepada Inggris dan diganti pulau itu? Karena Pulau Roar itu kecil, cari aja di peta, penghasil palang terhebat di dunia. Jadi Manhattan yang sekarang luar biasa itu harganya senilai Pulau Roar kecil yang ada di Kepulauan Banda. Itu sejarah yang luar biasa. Nah, mereka dulu bisa mengarungi lautan. Penginjil-penginjil dulu pakai bintang. Wow. Ya toh, nggak ada navigasi. Nah, itu ditulis oleh firman ini. Maka itu kita harus jadi terang, menjadi pemimpin, menjadi petunjuk arah untuk ada orang yang kehilangan arah. Dan gereja harus jadi jawaban. Yesaya pasal 2 mulai ayat 3. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa juga. Kasih. Yesaya pasal 3. Oh, Yesaya 2 mulai ayat 3. Atau mulai ayat 2 ya. Yesaya 2 ayat 2 sampai 4. Baca ayat 3 ayat 2 dulu. 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit.
segala bangsa akan berkunjung ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Apa artinya dari Sion itu gereja akan keluar pengajaran dan bangsa-bangsa berduyun-duyun untuk minta diajar? Artinya jalan, pemimpin. Jadi gereja itu pemimpin dunia ini. Firman ini terang, amin. Akulah jalan, kata Tuhan Yesus adalah firman itu. Dan ini pemimpin. Jadi ribuan tahun yang lalu sudah ada nubuat dari Yesaya. Mana ada gereja, maka di tempat itu nggak boleh ada orang tersesat, katakan amin. Di mana ada gereja, di orang-orang di sekitarnya tidak boleh salah jalan. Karena ada firman yang mengajar orang tentang jalan yang benar. Ini perlindungan Tuhan. Dan di ayat 2 itu luar biasa. Ya, kita sulit membayangkan ini. Kalau di Indonesia, Pulau Jawa, Sumatera, di banyak daerah banyak gunung. Jadi di akhir zaman ini, ya, tadi kalimat pertama, di hari-hari terakhir akan terjadi gunung tempat rumah Tuhan, itu gereja. Ya, gunung. Itu posisinya di hulunya gunung-gunung. Tahu kata hulu? Ya. Apa ya? Streamnya, ujungnya, pusat. Itu kan sudah tinggi. Ternyata di hulunya gunung-gunung itu mau kemana? Itu di atas saja. Loh, nggak supaya kau dengar firman. Tunggu, aku berdiri. Di atas Aku berdiri. Ya apa di atas? Nggak bayar kok. Nggak apa-apa. Aku berdiri. Ayo. Saudara bayangkan, coba merem sebentar ya. Ada gunung sudah tinggi dan dia ada di atas di hulu gunung-gunung. Tinggi sekali nggak? Kira-kira orang dari jauh bisa melihat nggak? Bisa dong, tinggi kok. Sudah hulunya gunung-gunung, ada satu gunung. Saudara, di akhir zaman gereja, murid-murid Tuhan Yesus harus jadi pemimpin. Yang paling depan. Supaya orang nggak tersesat dalam hidup. Ini yang Tuhan cari di antara. Yesaya 9 ayat 5. Apa salah satu nama Tuhan Yesus? Nah, bahasa Indonesia beda dengan bahasa Inggrisnya ya. Yesaya 9 ayat yang kelima. Coba baca. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan. Ulang. Bobi baca ayatnya. Oh ya, ini bahasa Inggris beda. Oke, ulang lagi. Ya. 1, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ya, stop dulu. Saudara, gereja ditipu setan ribuan tahun, tidak melihat kebenaran firman ini. Fase pertama, seorang anak telah lahir, baby. Berapa waktu kemudian dia menjadi son, putra. Setelah dia menjadi dewasa, langsung lambang pemerintahan di atas bahu. Dan ini hebat. Hukum militer adalah satu-satunya sistem yang dipakai sama seluruh dunia. Sistem pendidikan, kesehatan, keuangan, politik, semua bangsa beda. Hanya militer yang sama. Dan itu sistem sosial. Bayangkan, mau negara Islam, negara ateis, negara demokrasi, negara komunis, jenjang militer, hormat militer, semuanya sama. Dan ini berlaku sampai hari ini. Yang belum ngerti, ya langsung pura-pura ngerti aja. Yang sudah ngerti, makin. Dalam peneletakan pangkat, di dunia militer ada 2 tempat. 1 lengan, 2 pundak. Masih ingat? Ya. Kalau di lengan ini jejer, balok-balok banyak sekali. Bisa nggak mengalahkan 1 tanda aja bintang di pundak? Ini loh. Jadi dari anak, dewasa,
dan punya otoritas. Itu Tuhan Yesus. Tapi setan merusak, Yesus tetap bayi terus. Coba bayi digendong, kurang ajar betul. Itu penghinaan yang luar biasa. Maka itu gereja nggak pernah jadi pemenang karena Yesusnya bayi terus. Mengerikan. Satu lagi kok nggak apa-apa. Ayo, Ivan, suaramu. Ya sekarang ini suaranya. Mute. Ya, saudara perhatikan. Nah, apa yang terjadi kalau Yesus sudah dewasa dan dia punya otoritas di bahunya? Lihat kalimat berikut. Dan orang, baca 1, 2, 3. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Ya, stop dulu. Ini yang luar biasa. Natal berapa ya? 84. Saya mengalami breakthrough, revolusi yang luar biasa dengan ayat. Karena yang saya dengar dari khotbah-khotbah senior saya waktu itu, nama Tuhan Yesus itu Tuhan Papa di surga yang memberi. Ternyata bukan. Siapa yang memberi nama itu? Baca lagi. Apa? Dan orang disebut orang. yang akan disebut orang. Berarti siapa yang memberi? Orang. Saya kaget. Nama pertama Wonderful Counselor, bahasa Inggrisnya. Ya. Jadi itu penasehat ajaib. Ini pemimpin. Saudara perhatikan. Pemimpin itu yang pertama akan dilihat oleh orang dari perkataan mulutnya. Benar atau tidak? Wonderful Counselor itu luar biasa. Orang menyebut, kira-kira mengapa Tuhan Yesus diberi nama oleh orang? Wih, dia itu penasihat ajaib. Wih, dia itu penasihat ajaib. Itu karena apa? Karena orang melihat apa di hidupnya? Nilai. Ya. Nilai apa? Ayo coba berikut. Integritas, betul. Tapi yang lebih jelas, kenapa orang bisa menyebut Yesus? Oh, dia itu Wonderful Counselor. Oh, dia itu penasihat yang luar biasa. Pribadi ya, kenapa? Jawab. Oh, gini aja, susah benar. Kalau sakti, oke, dengar. Oke, ini saudara saya nyambung ini ya. Begitu mau kemana? Oh, nggak bisa sampai sakti. Online, aku online. Oh iya. Dengar yang terakhir. Nanti dia ikut korban nanti. Ya, yang terakhir. Nggak apa-apa ikut korban. Kita juga gitu. Dengar. Kalau ada orang disebut maling karena dia mencuri, ya sudah. Karena nasihat. Nah, Yesus disebut orang penasihat ajaib. Jadi kenapa? Nasihatnya. Karena dia penasehat. Betul? Jadi harus bangga Ibu Gembala. Lihat orang Philadelphia sampai apa kedutaan besar Republik Indonesia di Washington DC. Pas Ronaldo nggak pernah loh, saya tahu. Ya terakhir ya dulunya. Mana pernah kuliah psikologi konselor? Mari tepuk tangan buat Pak. Ada influencer. Maka itu saya beritahu orang-orang yang baru kenal Pak Ronaldo, karena kalau ditelepon, maaf tamu, maaf itu selalu jawabannya begitu. Loh, kenapa? Kenapa ada tamu? Bukan maaf, karena penasehat. Saya mau bertanya juga nanti. Maka itu punya istilah yang hebat. Ya, nah, kalau Vivi mau jujur ya, berapa persen waktu yang Aldo dapat, yang Vivi berapa dari Aldo, karena begitu banyak orang yang perlu dia. Nah, kapan saudara dan saya disebut oleh orang penasihat ajaib? Orang menyebut nama ini, gelar ini bukan Papa di surga. Orang. Bahkan yang lain nanti baca, saya nggak nguraikan yang 4 lagi yang lain. Itu luar biasa. Jadi kenapa dunia yang harusnya tahu Yesus itu penasihat ajaib, dia itu jalan, dia itu Tuhan, dia itu begini. Tapi kenapa dunia nggak percaya? Maaf, doktrin gereja yang merusak.
Rusaknya di mana? Yesus dikristenkan dan dicap sebagai pendiri agama Kristen. Maka orang lain sudah punya agama nggak mau percaya dong. Ngapain kamu ngomong Yesus tentang aku? Kamu nggak tahu aku ini orang apa. Karena begitu nama Yesus disebut, langsung tahu ini Kristen, ini Katolik. Ini rusak. Maka itu Tuhan Yesus ingin dikenal oleh dunia lewat kita. Amin. Biarlah orang-orang menyebut saudara juga, wih dia itu penasihat, dia itu penasihat. Yang luar biasa. Bagaimana caranya? Maka itu nggak main tema ini. Karena sebentar lagi Tuhan akan percayakan saudara perkara-perkara besar. Dengan tempat yang besar. Wih nanti Philadelphia, Pennsylvania, dan setiap kalangan diberkati. Karena tempat itu nggak main-main. Lihat, Tuhan memberikan saudara kepercayaan. Apakah Tuhan nggak tahu kalau saudara sering nggak punya duit? Tahu banget. Nah ya sudah. Tapi Tuhan percayakan saudara untuk beri properti sebesar itu. Hebat sekali. Cuma sayang kuburannya itu ya. Nanti kalau dibangunin suruh pindah. Oh ini. Bersama di situ ya. Jadi salah satu gereja Indonesia di Philadelphia yang dapat kepercayaan Tuhan properti besar. Itu kalau diukur luasnya dengan meter persegi berapa itu? Mas, Jacob. Meter persegi. Sejauh langit dari bumi. Yang tanya ini. Waduh. Ekernya berapa? Total semua dengan kuburannya berapa ekor? Nanti tak cari. Lu sekarang orang dulu nanti. Nggak hafal. Nggak hafal. Ya. Berapa? Besar. Satu blok. Iya, satu blok. Rata-rata satu blok itu berapa? Ayo, orang ini belum nggak tahu. Banyak. Berapa? Banyak lah pokoknya. Ya berapa? Ampuni mereka ya, saudara-saudara saya tadi nggak tahu. Seperti bintang. Ampuni. Nggak tahu. Nggak. Untuk Mama tuh. Iya, cek dulu sebentar. Oke, Cek ya. Kepo. Hektar sih nggak sampai. Ya. Alamatnya apa gereja? Benar. Karena mereka juga percaya luar biasa. 118 street. Akan menjadi pusat, bukan cuma ibadah. Catatnya, tempat itu, properti itu tidak boleh hanya untuk kebaktian. Rugi Tuhan. Harus jadi semuanya. Amin. Bentuk orang susah dapat terhibur, orang lapar dapat makanan. Ayo, orang nggak punya harapan, di situ mereka akan menemukan harapan. Berapa? 122.562 square feet. Ya kalikan meter. Itu meter. Bisa nggak dikalikan cepat? Wih, Stella cepat sekali. Rajin biasanya. Orang Medan. Medan. Orang Medan. Hitungannya bagus. Tapi Rasis ini. rasis. Ya. Jadi di mana ada gereja, saya akan tunjukkan nanti tempat itu. Berapa meter persegi? Ayo kita buka Wahyu 3. Gue kira bukan kalkulator. Kalkulator ini. Ternyata Wahyu. Berapa meter persegi? Kira-kira 13.000 ya tadi ya? Iya, 13.000. Kalau rumah 23 rumah. 12.000 square meteran. Benar nggak? Ya, jadi 1 hektar lebih. 12.000 meter persegi. 1,2 hektar. Luar biasa. Nah, saudara lihat Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Apa yang terjadi kalau gereja yang benar itu turun ke bumi? Lihat ayat 3 Wahyu 21. Wahyu 21 ayat 3. 1, 2, belum. Wahyu 21 ayat 3, 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari Terus lihatlah Mereka akan menjadi manusia dan dia akan menjadi Allah. bahasa Inggrisnya yang kencang.
I heard a loud shout from the throne saying, "Look, God's home is now God's among home. His people. He Yeah, will among live His with them and they will be His people. God Himself will be with them." Tahun 72 saya dapat rahasia ayat ini. Gereja yang benar itu menjadi God's home, bukan rumah pendetanya. Ingat itu. Rumah Tuhan. Dan Tuhan akan dwell among His people. Itu ada kata lain, berdomisili. Saya beri pertanyaan gampang untuk saudara jawab. Menurut Wahyu 21 ayat 3, Tuhan itu betah nggak, rasa nggak di surga? Rasa nggak? Enggak. Dia lebih kerasan kalau tinggal dengan kita di bumi. Oh, nggak ada yang nyaman. Maka itu jangan pengen mati dulu. Nanti kecelek. Tuhannya ke sini, kamu ke sana. Istilahnya gitu. Pengen mati dulu. Yang mau bunuh diri ingat dulu ya, bakso masih enak. Waktu saya ngomong ini ada yang bilang, tapi ada loh, baikon rasa jeruk, kurang ajar kamu. Oke ya. Jadi, kenapa? Jadi, Papa itu nggak betah loh di surga. Dia ingin kumpul kita yang lucu-lucu begini nih. Amin. Karena mereka nggak bisa lucu kayak kita. Betul nggak? Mereka tuh nggak bisa lucu kayak kita. Dia pengen dengan. Dan dia jadi Tuhan untuk mereka. Kalau God's home ada di dunia. Ayat 4 terjadi apa? Kalimat pertama saja. Nah, inilah yang diperlukan Tuhan, properti yang begitu besar dan saudara pemimpin. Baca ayat 4, 1, 2, 3. Dan Dia menghapus segala air mata dari mata mereka. Inilah di mana ada gereja. Jadi saudara, ketika Roh Kudus mewahyukan saya ini, maaf, banyak pendeta kalau diutus atau hamba Tuhan diutus ke tempat yang baru, maaf, yang dicari langsung properti atau gedung yang bisa disediakan tempatnya. Tapi Tuhan mengajar saya tidak. Dimanapun gereja pergi, maka hal pertama yang harus dibuat oleh gereja itu hapus air mata orang yang menangis di sekitar. Ini luar biasa. Maka itu ketika Tuhan suruh saya ke Papua, Agustus 89, maka saya tiba April 90. Hal yang pertama saya cari, apa sih yang menyebabkan orang Papua ini nangis? Karena kami datang untuk menghapus air mata mereka. South Philly, ya, Philadelphia Selatan ini sudah terkenal, bukan cuma di Amerika, seluruh dunia. Atau tempat yang tidak baik. Tapi Tuhan suruh suara dari sini. Yes. Ini luar biasa. Pokoknya kalau orang mendengar South Philly, langsung udah enak. Betul enggak? Tapi hari itu akan berubah karena ada saudara di sini. Amin. Ini pemimpin-pemimpin diperlukan untuk menjawab semua permasalahan mereka. Begitu radikalnya Tuhan mewahyukan saya ayat ini sampai Tuhan berikan saya kalimat. Kalau sampai ada orang mati bunuh diri, maka yang wajib dan patut disalahkan adalah gereja yang paling dekat dengan rumah korban. Wow. Nanti kenapa? Berarti selama korban itu hidup, dia nggak pernah tahu bahwa ada solusi yang dekat situ. Maka itu dia putus asa. Wih, saya kaget waktu Tuhan tunjukkan itu. Itulah gereja. Jadi gereja bukan cuma mengadakan Sunday service seperti yang minggu, tidak. Tapi untuk menjadi jawaban. Amin. Makanya orang, ini keren sekali firman ini. Maka itu siapkan diri saudara. Siap? Mas bilang Aldo lagi, pemimpin, awas. Bok, walaupun kamu beda organisasi, tetap sama-sama. Yang salah juga siap jadi. Dengar bagian terakhir, Samuel adalah satu-satunya leader yang nggak pernah dilantik, nggak pernah diorden. Kenapa? Karena Imam Eli meninggal dulu. Terus bagaimana Israel tahu bahwa dia itu seorang pemimpin? Kita buka 1 Samuel 3 mulai 18. 1 Samuel 3 ayat 18. Ini bagian terakhir.
1, 2, 3. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya, hingga tidak menyembunyikan sesuatu. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah berbuatnya apa yang dipandang yang baik. Saudara masih ingat kisah ini? Imam Eli, lihat ayat 1. Eli itu pemimpinnya bagaimana? Nah, saudara dan saya nggak boleh jadi pemimpin seperti tulisan ayat ini. 1, 2, 3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Ya, mentornya Eli. Tapi mentornya terus? Pada masa itu firman Tuhan jarang. Ya. Dan Penglihatan pun tidak sering. nah, ini pemimpin kacau. Bahasa Inggrisnya, coba. Firman Tuhan jarang, penglihatan tidak sering. Ini ngeri, saudara. Itu dari mana ayatnya? Ayat 1 sampai 3, ayat 1 atau ayat 2? Ayat 1, masih 1. Coba jawab kok. Samuel 3. 3 ayat 1. The word Ya. of the Lord was precious in those days, and there was no Word apa provision. precious? Precious. King James Version bingung. Nah, coba. Ganti aja. Ya. ESV. 1 Samuel 3. The word of the Lord was rare Rare. in those days. And then, There was no frequent vision. no frequent vision. Saudara ngerti? Pemimpin yang nggak punya visi menurut kitab Amsal, yang dipimpin liar. Berapa ya Amsal? Nanti cari. Nah, hari itu Imam Eli sudah buta, rabun secara mata jasmani, rabun juga secara visi dari itu. Terus firman Tuhan jarang. Rakyat. Mau diapakan rakyat? Mau diapakan? Negara itu dulu kan belum ada raja. Nah, dalam kondisi seperti itu Tuhan cari pemimpin baru. Ternyata Samuel yang dipilih. Berapa kali Samuel dipanggil? 3 kali Imam Eli baru sadar. Kalau itu bukan aku. Nak sini nak. Kalau kamu dipanggil lagi, jawablah begini begitulah. Sampai kan masih anak-anak. Lihat ayat 7. Ini loh Tuhan kita. Kalau saya lihat ayat 7 ini saya ikut menangis. Sebegitunya hati Papa cari pemimpin. Samuel siapa bahasa Inggrisnya? Inggris. Ya. Now Samuel did not yet know the Lord. Nah, satu did not yet know the Lord. Nggak kenal. Kedua, And the word of the Lord had not yet been revealed to him. firman Tuhan pun nggak pernah dia tahu. Betapa sedih hati Tuhan. Ketika Tuhan cari pemimpin di negara itu, nggak ada satu. Satu-satunya pemimpin yang Tuhan anggap layak, anak kecil ini. Yang belum kenal Tuhan, yang nggak tahu firman. Ini kan luar biasa. Saudara jawab pertanyaan saya. Sebetulnya Tuhan bisa kerja sendiri tanpa kita nggak sih? Bisa. Kenapa dia perlu kita? Ini penghargaan yang luar biasa. Waktu saya masih jadi guru sekolah minggu, ada anak sekolah minggu. Waktu itu saya ngajar tentang bagaimana perjalanan Israel dipimpin Musa. Begitu ribetnya 40 tahun. Padahal cuma berapa hari, harusnya berapa minggu nyampe. Wah, saya terangkan semua. Ada satu anak itu dari wajahnya lihat, pengen tahu. Oke, kamu mau tanya apa? Oh, di surga itu ada banyak malaikat. Wah, ada banyak. Karena kalau saya hitung jumlah mereka itu 4 juta kira-kira. Karena di bilangan 1, anak laki-laki umur 20 tahun ke atas itu 630.000 sekian, setengah juta lebih. Nah, orang tuanya, kakak adiknya yang perempuan itu ada 4 jutaan. Kenapa kamu tanya itu? Ini jawaban anak sekolah ini. Kenapa Tuhan nggak suruh malaikatnya satu gendong satu orang Israel? Kan nyampe. Saya nggak pernah kepikir itu. Loh, masa nggak anak itu ngomong begitu? Iya ya, betul juga. Masuk, nggak apa-apa, sudah masuk. Kenapa kok ada bingung? Salah rumah. Halo, duduk situ dekat Yakub nggak gigit dia. Ngerti nggak? No, berapa tahun dia buat kapal itu? Lama nggak? Saya tanya, kalau Tuhan bisa buat berapa detik jadi? Ini jawaban. Jadi kalau Tuhan memilih saudara dan saya, hargai pilihan. Dalam kondisi negara Israel hancur, nggak ada yang bisa mendengar. Imam Eli pemimpinnya, leadernya juga kacau. Tuhan ngomong pada anak kecil ini. Maka itu ketika pagi Samuel bangun, Eli maksa. Kalau saya terjemahkan kalimat bebas ya, 1 Samuel 3:18. Sam, kamu cerita. Mungkin sambil pegang pundaknya. Ayo Sam, ngomong Sam. Apa saja yang Tuhan sampaikan?
Karena Samuel ini kan masih anak-anak. Ya, masih anak-anak. Di ayat 1 berkata gitu. Harusnya firman untuk Samuel itu Musa belah laut, Nuh buat kapal. Ternyata Samuel diajak ngomong tentang politik. Tabot Tuhan akan hancur, Israel akan begini, akan begitu. Maka itu semua ketakutan. Tapi ada kalimat disampaikan semua yang Tuhan katakan kepada kamu. Maka itu akhirnya Imam Ilya sudahlah. Dia sadar bahwa dia salah. Nanti terus gimana? Mati dia. Ayat 15. Ayat 15. 1, 2, 3. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari teman-temannya. Nah, ini yang luar biasa. Ketika anak ini makin bertumbuh, jadi remaja, jadi pemuda, makin besar. Satu modal pemimpin, bukan gelar, degree, pengalaman, tapi siapa menyertai kita. Amin. Samuel disertai yang itu. Dan modal kedua, tolong tarik ke dalam. Modal kedua adalah firman Tuhan, nggak dibiarkan gugur. Tolong baca bahasa Inggris nih. Kamu di bawah situ nggak apa-apa. As Samuel grew up, the Lord was with him, and everything Samuel said proved to be reliable. Wow, proof to be reliable. Saudara, ini model pemimpin, ya. Dan sampai hari ini konsep ini dipakai oleh dunia. Maaf, berapa banyak calon presiden ngomongnya nggak tepat, mencel-mencel istilahnya, nggak ada orang percaya. Tuhan menyertai Samuel, tapi juga Tuhan menjaga firman, sehingga semuanya jadi. Wih, luar biasa. Saudara, saya merenungkan, terus gimana terjadinya? Apa yang terjadi di ayat 20 kalimat pertama? Ya. Nggak ada yang mengurapi, nggak ada yang melantik, nggak ada yang memberitahu kalau Samuel ini pemimpin, nabi, imam. Ayat 20 kalimat pertama, 1, 2, 3. Maka tahulah seluruh Israel Dan terus Inggris. And all Israel, from Dan in the north to Beersheba in the south, knew that Samuel was confirmed as a prophet of the Lord. Confirm. Saudara, inilah satu-satunya pemimpin di seluruh Alkitab yang nggak pernah diordin, nggak pernah dilantik, karena nggak ada yang melantik. Berarti yang melantik Tuhan sendiri. Ayat ini yang saya pakai untuk banyak orang-orang muda yang nggak diakui oleh pemimpin seniornya. Ada di Indonesia, karena merasa saingan. Khotbahnya lebih bagus dari pendetanya. Nah, saya bilang, jangan takut. Lakukan firman Tuhan, kerjakan perintahnya. Maka taulah semua orang bahwa kamu itu seorang anak Tuhan. Wow. Karena firmannya. Firman, saudara. Firman. Ini luar biasa. Yang kita harus tahu, maaf ini cuma cerita. Tadi pagi saya ketemu Martin siangnya sama Robert, makan. Terus dia ingatkan. Secara pertama kali dia itu jadi pengkhotbah. Itu karena keadaan terpaksa. Hari itu kami diundang retreat gereja di Auckland, New Zealand. Pas mau berangkat, aduh, ada teman baik kami, sebelumnya teman baik Cik Louis, ini teman sekolah minggu dulu di Cirebon. Dia sudah menikah dengan orang Belanda yang sangat ateis, nggak mau percaya Tuhan, tapi istrinya ini sangat cinta Tuhan, suka melayani. Nah, tiba-tiba kena cancer dan dia meninggal. Aduh, saya harus kuatkan dia. Nah, jadi rombongan saya suruh berangkat dulu ke Auckland. Saya harus berangkat ke Amsterdam untuk menghibur suami ini. Dan itu pertama kali saya ke Amsterdam cuma 9 jam, catat itu. Begitu landing pagi, rumah ketemu suaminya makan, sore pesawat balik, saya balik lagi. Dan itu saya hitung 3 malam saya di perjalanan. Dari Jakarta, Singapura, Amsterdam, Singapura, langsung Auckland. Nah, ada 2 sesi yang saya harus isi, tapi nggak bisa. Saya bilang, Martin, kamu jangan. Aduh Pak, saya nggak bisa. Sudahlah, kamu lakukan saja.
Ya, karena Tuhan nggak pernah cari kita jadi pengkhotbah, tapi Dia cari kita jadi saksi. Apa bedanya saksi dan khotbah? Kalau khotbah itu perlu kuliah, kalau saksi itu nggak perlu. Karena saksi itu cuma menceritakan ulang apa yang dialami. Selesai. Nah, Samuel begitu. Bagaimana seluruh Israel tahu bahwa dia diberi jabatan? Karena firman, nggak pernah gugur. Jadi gini, Tuhan beri pengertian saya. Satu hari Samuel kunjungan ke desa. Kalau di desa ada masalah antar tetangga keluarga, Samuel cuma sebisanya menyampaikan apa yang dia pernah dengar dari Imam Eli. Dia pindah ke desa B. 3 hari di desa B, dengar cerita. Wah, yang di desa A ini mengalami pertolongan luar biasa karena kata-kata Samuel. Dan di desa B ada masalah juga, Samuel sampaikan firman, dan dia pindah ke kota C. Wah, dia kota C ada masalah juga, dia sampaikan firman lagi. Terus pindah ke kota D, dan akhirnya seluruh Israel. Jadi minggu lalu Samuel ke sana, iya, dan kami punya masalah, ngerti gak ilustrasi ini? Dan Tuhan tolong, betul yang dia katakan, betul. Maka tahulah seluruh Israel. Ya, kalau Indonesia dari timur ke barat, kalau Israel itu memanjang dari utara ke selatan. Dan itu provinsi utara dekat Lebanon sekarang. Kalau apa tadi? Dan Berseba itu wilayah selatan perbatasan dengan Mesir. Saudara tahulah. Maka itu jangan pernah takut, tapi jangan sombong. Kalau sampai nggak ada yang melantik saudara, tapi Tuhan percaya saudara sebagai pemimpin, jaga mulutmu. Karena ada firman yang keluar di situ, yang Tuhan akan buktikan benar atau tidak. Dalam bahasa Jawa ada istilah dua. Yang satu yang pakai bahasa halus, sabdo panditorato. Orang Jawa itu memilih pemimpin bukan karena gagah, bukan karena perawakan, bukan karena gelar. Omongannya aja bisa dipercaya tidak. Sabdo panditorato. Sabdo itu kata-kata, pandita itu pemimpin, apa itu punya otoritas, ratu itu raja. Tapi ada istilah yang bahasa kasar, idu geni, itu bagi orang Jawa. Idu itu ludah, geni itu api. Jadi buat orang Jawa, pemimpin yang benar itu kalau meludah itu bisa terjadi sesuatu yang luar biasa kalau dia ngomong. Jadi terjadi dengan Samuel. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Ini 21. Apakah Samuel puas? Tidak. 21. 1, 2, 3. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, seperti yang menyatakan diri di Silo pada Samuel. Saudara perhatikan kata dan selanjutnya. Itu artinya apa? Masih berlanjut, continue. Bahasa Inggrisnya apa? The Lord continues. Continue. Nah, kalau tadi saya katakan model pertama pemimpin bukan degree, gelar, pengalaman, tapi penderitaan. Modal yang kedua, firman Tuhan dari mulutnya betul bertindak. Yang ketiga modal ini, siapa yang continue hadir di hidup kita. Dan untuk selanjutnya, baca sampai selesai Aldo. Ayat 3, ayat 21. Appear at Shiloh and give message to Samuel there at the tabernacle. Nah, give message. Pemimpin itu perlu firman. Hati-hati, banyak orang hanya perlu karunia roh. Hati-hati. Karunia roh tanpa karakter hancur juga. Betul tidak? Nah, inilah konsep pemimpin. Jadi saudara gak usah takut kalau Tuhan pilih jadi pemimpin. Setuju? Aduh, aku ini bisanya cuma masak. Ya gak apa-apa. Aku bisanya cuma nyapu. Gak apa-apa. Di hidup saudara ada karunia panggilan Tuhan yang luar biasa. Amin. Hargai itu dan kerjakan itu sepenuh hati. Tuhan cari itu. Kiranya dengan pengertian firman yang baru ini, semua kita menjadi pemimpin yang diurap itu. Haleluya. Karena banyak orang perlu saudara, perlu Tuhan yang saudara. Amin. Katakan Bapak Tuhan siap jadi pemimpin. Siap. Silakan. Tuhan memberkati kita semuanya.